Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy mempersembahkan gerakan revolusi mental berbasis mind power. Proposal untuk pemerintah, perusahaan, swasta maupun BUMN dan masyarakat umum. Peringatan, Indonesia dalam bahaya. Pilihan kita berubah atau kita punah. Luangkan waktu menyaksikan 30 menit proposal dalam video ini demi menyelamatkan negara dan bangsa dari dekadensi mental dan desintegrasi bangsa. Proposal ini disusun oleh Bambang Prakuso, PSM, Ketua Umum Gerakan Revolusi Mental, Gerakan Sejuta Motivator, Gerakan Wajib Baca Buku 1 Bulan 1, dan Direktur Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy. 7 kali proposal ini dikirim ke SBY, 4 kali ke Joko Widodo, termasuk para menterinya dalam 10 tahun terakhir ini. Namun pemerintah tidak merespon. Bila yang kami cari program revolusi mental bangsa ini mungkin sudah kami hentikan. Selama 10 tahun ini kami laksanakan program ini tanpa dukungan pemerintah. Belasan ribu orang telah kami latih revolusi mental berbasis mind power di seluruh Indonesia. Pedoman kami dalam menyelenggarakan aktivitas ini adalah ucapan mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dia mengatakan, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanya dirimu apa yang bisa kau berikan pada negara ini. Semoga setelah proposal ini kami sajikan dalam bentuk video, pemerintah, perusahaan, dalam hal ini swasta maupun BUMN, dan masyarakat mau merespon. Bantu kami melaksanakan revolusi mental untuk meraih Indonesian Dream, tercapainya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Pertama adalah pengantar. Apakah Indonesia Dream? Apa impian Indonesia? Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, impian Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ilmu psikomagnetik yang kami ajarkan, impian ini tidak bisa dibaca oleh bawah sadar dan efeknya adalah tidak akan pernah bisa tercapai sampai dunia kiamat pun. Alpha Theta memiliki Indonesian Dream yang kami rumuskan dengan tercapainya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Indonesia dalam bahaya. Ini adalah potret Indonesia. Indonesia adalah negara paling korup di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Setiap hari 40 orang tewas karena narkoba. Bahkan di dalam satu pemberitaan televisi, lapas menjadi pabrik narkoba. Ditemukan alat dan bahan pembuat narkoba di beberapa lembaga pemasyarakatan. Mesin pencetak ekstasi juga ditemukan di LP Cipinang. Pornografi. Cybernews mengatakan 9 dari 10 anak telah melihat gambar dan menonton film porno. 62,7% remaja SMP mengaku tidak perawan lagi. 21,2% pernah aborsi. Data ini diambil dari Komnas Perlindungan Anak. Ini ada berita, ada pelajar arisan seks di 50 kota. 200 perempuan hamil di luar nikah. Sementara itu, kalangan pejabat, ada berita dewan, pejabat, pengusaha jadi pelanggan artis. Tawuran disertai anarkisme antar pelajar, supporter, geng motor, masyarakat, aparat, antar ormas terus meningkat. Dan para pelajar, dalam berita terakhir di bulan Februari 2017, sekelompok pelajar saling tawuran membawa celurit dan mereka menggunakan celurit itu untuk membunuh temannya. Terorisme tidak pernah bisa mati sekalipun gembong pelakunya telah dihukum mati. Nasionalisme dan patriotisme para remaja berada pada titik nadir. Setiap tahun SMA kita menghasilkan 2,5 juta pengangguran. Universitas menyumbang 0,5 juta pengangguran baru setiap tahun. Lowongan kerja mulai susah. Lulusan sekolah menengah dan mahasiswa antri pada saat dibuka job fair. Di sisi lain, terjadi demo oleh para buruh yang mengakibatkan banyak perusahaan tutup. Demonstrasi yang disertai anarkisme dan tawuran semakin marak. Masyarakat menjadi ganas, mudah terpancing emosinya. Angka kriminalitas semakin tinggi seiring tingginya pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan. Kalau kita menggunakan kriteria Bank Dunia, maka lebih dari setengah penduduk Indonesia miskin. Bangsa kita adalah bangsa yang paling konsumtif di dunia. Negeri yang subur ini mengimpor sayuran, buah-buahan, daging, gula, bahkan garam pun kita mengimpor dari luar negeri. Sampai kapan bangsa kita harus begini? Tahukah Anda mengapa semua itu terjadi? Silakan jawab. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Oke, jawaban sementara adalah rusaknya atau menurunnya mentalitas bangsa kita. Sehingga Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menggagas revolusi mental. Beliau menyampaikan gagasan ini mulai dari kampanye calon presiden sampai dengan ketika beliau menjadi presiden. Inti dari revolusi mental, pada satu kesempatan dia mengatakan revolusi mental adalah perpindahan mentalitas negatif menjadi positif. Tapi di karangan birokrat, Jokowi memiliki 3 nilai revolusi mental, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Kira-kira menurut Anda, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, apakah mau dinasihati, dihimbau, diajak untuk memiliki integritas, etos kerja, dan gotong royong ini? Kami mengatakan sulit. Bangsa ini tidak lagi bisa dinasihati, tidak bisa dihimbau, tidak bisa diajak. Tapi tidak juga bisa dengan kekerasan. Karena itu Alpha Theta memiliki konsep revolusi mental tersendiri. Apakah revolusi mental menurut Alpha Theta? Alpha Theta membagi 4 pilar revolusi mental. Yang pertama adalah revolusi akhlak berbasis agama. Apa itu revolusi akhlak? Revolusi akhlak adalah revolusi mental berbasis ajaran agama. Di sini seharusnya pemerintah mengajak para pemuka agama merumuskan ajaran agama yang bisa digunakan oleh semua manusia Indonesia. Tahukah Anda siapa Jesse Maxwell? Norman Pichien-Pierre? Ya, mereka adalah motivator tingkat dunia. Buku-buku mereka telah dijadikan inspirasi bagi para wirausahawan dan orang-orang sukses di seluruh dunia. Seperti halnya buku-buku Dale Carnegie, Andre Carnegie, dan motivator lainnya. Semua agama bisa membaca buku itu dan bisa menjadi sukses. Yang menarik, tahukah Anda siapa Norman Pichien-Pierre dan Maxwell? Yes, mereka adalah pendeta. Tapi dalam buku-buku motivasi yang mereka tulis, mereka tidak mengutip ayat-ayat dalam Injil. Hanya mereka menyimpulkannya dalam bahasa sehari-hari. Nah, bisakah di Indonesia para pemuka agama, seluruh agama, menuliskan ajaran-ajaran yang baik, yang bersifat universal, yang bisa bermanfaat untuk semua umat manusia, lintas agama, lintas budaya, dan lintas ras, tanpa harus menyebutkan dari mana pedoman hidup itu diambil. Dengan demikian, maka Indonesia akan memiliki satu pedoman bagi seluruh umat agama untuk melaksanakan revolusi mental berbasis akhlak di Indonesia. Yang kedua adalah revolusi moral. Revolusi moral adalah revolusi mental berbasis ideologi negara, dalam hal ini Pancasila. Para pelatih Pancasila yang dulu disebut dengan Manggala merumuskan penjabaran ideologi negara yang bisa digunakan oleh semua suku dan budaya di Indonesia. Yang ketiga adalah revolusi budi pekerti. Apa itu revolusi budi pekerti? Revolusi budi pekerti adalah revolusi mental berbasis budaya bangsa. Para budayawan mengkompilasi nilai budaya luhur bangsa yang bisa digunakan oleh semua manusia Indonesia. Yang terakhir adalah revolusi mindset. Apa itu revolusi mindset? Revolusi mindset adalah revolusi mental berbasis mind power atau kekuatan pikiran, atau ajaran tentang akal atau mind power, kekuatan pikiran. Para trainer, motivator, coach, penyelenggara menyelenggarakan penulisan dan pelatihan di bidang perubahan mindset, pemberdayaan pikiran bangsa. Ajaran agama, ajaran Pancasila, ajaran budi pekerti ada dalam kurikulum di sekolah di Indonesia. Tapi di mana kurikulum pelajaran mindset? Tidak ada. Mengapa mindset begitu penting? Sebelumnya, mari jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang membuat negara Jepang, Singapura, Korea, Cina, Amerika, dan negara maju lainnya menjadi adidaya, disiplin, makmur? Jawab dengan jujur. Karena agama mereka? Karena ideologi yang mereka miliki? Karena budaya mereka? Atau karena mindset atau pola pikirnya? Silakan Anda jawab. Yes, jawabannya adalah mindset. Inilah biang keladi sebuah negara kecil atau besar, negara sukses atau gagal. Orang menjadi kaya atau miskin, baik atau jahat, menang atau kalah, cerdas atau bodoh adalah karena soal mindset. 80% keberhasilan ditentukan oleh mindset, kata Alexander Paulus. Mindset lah yang membuat orang miskin semakin miskin, orang jahat semakin jahat, dan orang bodoh semakin bodoh. Jadi kesimpulannya, revolusi mental versi Alpha Theta ada 4 pilar.
yakni revolusi akhlak berbasis agama, kemudian revolusi moral berbasis Pancasila, dan revolusi budi pekerti berbasis budaya. Dan yang terakhir adalah revolusi mindset berbasis mind power. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika HUT RI ke-65 tahun 2010 mengatakan, tidak ada bangsa yang berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara pandang, perubahan mindset. Apa itu mindset? Mindset adalah pelajaran tentang otak manusia, cara kerja, dan cara memberdayakannya. Mindset seharusnya masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Sekolah tidak memiliki pelajaran mindset atau manpower yang seharusnya sama dengan pelajaran mengenai agama, Pancasila, fisika, kimia, biologi, matematika, sejarah, dan lain-lain. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, periode Abraham Samad, pernah mengusulkan pendidikan anti korupsi masuk dalam kurikulum sekolah. Kami pernah menyurati Bambang Wijayanto bahwa tidak perlu ada kurikulum anti korupsi di sekolah. Karena kalau diizinkan pelajaran anti korupsi masuk ke sekolah, maka BNN akan minta pelajaran anti narkoba masuk ke sekolah. Kemudian Menko Polhukam juga akan minta pelajaran anti teroris masuk di sekolah. Memang benar, ketiga pelajaran ini diperlukan. Tapi sebenarnya jika kita tahu tentang mind power, cukup satu pelajaran saja yang kita masukkan dalam kurikulum sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, yakni ilmu mindset atau mind power. Itu cukup. Ketidaktahuan kita tentang ilmu mind power bukan cuma menyulitkan kita mengubah mentalitas bangsa ini, tapi juga sulit membangkitkan potensi masyarakat. Tidak ada yang bisa memperbaiki mindset seseorang kecuali dirinya sendiri. Dan tidak ada cara memperbaiki mindset kecuali mengajarkan ilmu tentang otak dan pikiran. Itu yang kami yakini di Alpha Theta. Apakah pelajaran mind power? Pelajaran mind power adalah pelajaran tentang otak manusia, cara kerja dan cara memberdayakannya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, yang kita pelajari secara garis besar adalah otak manusia, peranan neuron, bagian-bagian atau struktur otak manusia, peran otak besar dan otak kecil, menyeimbangkan otak kiri dan kanan, dan mempelajari tentang bawah sadar manusia. Peter Anokin mengatakan bahwa kita baru menggunakan 0,01% dari kemampuan pikiran kita. Kemana yang lainnya? Tidur. Bagaimana cara membangunkannya? Belajar. Apa yang dipelajari tentang otak manusia dan bagaimana cara memberdayakannya? Membaca banyak buku merupakan syarat yang penting dan mutlak yang harus dilakukan bangsa ini jika ingin maju. Akibat ketidaktahuan kita akan ilmu mind power, banyak kesalahan-kesalahan dan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat tidak memahami ilmu mind power. Akibatnya apa? Orang buta menuntun orang buta, maka sama dengan orang tidak tahu menuntun orang yang tidak tahu. Itulah yang terjadi di negara ini. Pemerintah tidak tahu ilmu mind power, menuntun orang-orang yang tidak tahu ilmu mind power. Akibatnya sama-sama kejeblos. Contohnya apa? Mari kita lihat pada saat seminar yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah membagi-bagi uang kepada peserta seminar. Ini menunjukkan kualitas seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah itu tidak bagus. Kalau bagus, orang seharusnya datang walaupun dia tidak membayar. Akibatnya tumbuh mental gratisan dan enggan belajar. Harusnya orang datang ke seminar justru bayar. Tindakan pemerintah inilah yang sangat disesalkan dan sangat merugikan penyelenggara seminar-seminar untuk masyarakat. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti BLT, bantuan langsung tunai atau balsem, bantuan langsung sementara atau dana bergulir, raskin, beras untuk orang miskin. Semua ini adalah kebijakan yang memang bagus dan populer di mata masyarakat, tapi memiliki efek atau dampak yang luar biasa, akan menciptakan masyarakat yang tidak mandiri, masyarakat pengemis dan suka meminta-minta, masyarakat yang malas. Apakah ini tujuan pemerintah? Tentu tidak. Tapi itulah efek yang akan dimunculkan oleh kebijakan semacam ini. Kebijakan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Biaya dari BPJS adalah urunan masyarakat. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dari pemerintah. Bayangkan seberapapun besar biaya penyakit Anda ditanggung oleh BPJS walaupun Anda cuma membayar kurang dari 100.000. Kebijakan yang cukup diacungi jempol.
Tapi tahukah Anda apa akibat dari kebijakan ini? Setahun BPJS defisit 2,7 triliun, bahkan terancam bangkrut. Mengapa? Karena kebijakan ini menciptakan orang bermental sakit. Andai kata pemerintah mau menggunakan ilmu manpower, kita bisa menghemat pengeluaran dan menekan uang BPJS. Kami telah berkali-kali mengusulkan bagaimana caranya kita menekan pengeluaran BPJS sehingga negara tidak dirugikan. Dalam bidang olahraga, kita kalah terus. Apakah pemain kita tidak bisa bermain bola atau olahraga lain di dunia? Tidak. Kita tidak memahami ilmu manpower. Karena itu, kita lebih suka melatih otot kita daripada otak kita. Padahal di negara maju di seluruh dunia, para atlet hebat, atlet dunia telah menggunakan otaknya daripada ototnya. Alpateta akan memperkenalkan pelatihan ini. Kami mengusulkan agar atlet-atlet yang dikirim ke luar negeri diberikan pelatihan manpower. Dan mereka harus melatih otaknya sama dengan pelatihan untuk ototnya. Jika mereka melakukan ini, mereka akan menang. Bahkan Singapura, Thailand, Filipina sudah menyadari pentingnya pendidikan otak manusia. Salah satu contoh, Singapura dan Thailand telah mewajibkan mind mapping sebagai pelajaran di sekolahnya. Sementara di Indonesia, 5 tahun yang lalu, para guru tidak tahu apa itu mind mapping. Saat ini mungkin sebagian sudah tahu, tapi tidak pernah memanfaatkan dan menggunakan mind mapping. Jika gurunya tidak memanfaatkan mind mapping, bagaimana murid? Padahal pengalaman kami mengajar ilmu mind mapping, ilmu ini sangat luar biasa. Yang kalau diterapkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama pelajar-pelajarnya, kita akan menjadi negara yang hebat. Apalagi akibat atau efek yang dimunculkan ketika pemerintah tidak memahami ilmu manpower. Pemerintah tidak memahami bahasa otak. Bahasa otak sangat berbeda dengan bahasa baku Indonesia. Walaupun secara bahasa Indonesia benar, tapi secara bahasa otak belum tentu benar. Mari kita lihat contoh. Say no to drugs. Ini adalah kata negatif. Kata yang tidak dibaca oleh pikiran manusia, tapi mengeluarkan gambar. No atau tidak bisa dibaca oleh bawah sadar manusia. Sehingga ketika kita mengatakan say no to drugs, yang keluar justru drugs. Say no to drugs. Harusnya kita membuat kata yang memunculkan gambar. Narkoba bikin celaka. Apa yang keluar dalam pikiran Anda? Yes, celaka. Jadi narkoba, celaka. Hindari narkoba. Hindari adalah kata yang bisa dibaca oleh bawah sadar, sehingga orang menghindari narkoba. Tapi say no to drug, katakan tidak pada narkoba, adalah kata yang tidak bisa dibaca oleh bawah sadar kecuali kata narkobanya. Ini adalah sebuah contoh. Jangan bayangkan monyet. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Yes, monyetnya. Dilarang merokok, apa yang Anda bayangkan? Merokok. Kenapa Anda tidak mengatakan hindari rokok? Lebih baik mengatakan jauhi narkoba daripada jangan dekati narkoba, karena gambarnya dekat dan narkoba. Ini salah satu contoh. Contoh lain adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kata yang masuk dalam bawah sadar kita adalah korupsi. Maka kasus korupsi justru meningkat. Seharusnya kita bisa mengganti KPK dengan KPUN. Singkatan dari Komisi Penyelamatan Uang Negara. Mana yang lebih positif? Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Penyelamatan Uang Negara? Yes, itu yang kami maksud. Bahwa begitu banyak pejabat pemerintah, para cendekia pemerintah, para staf ahli di pemerintah yang tidak memahami ilmu manpower. Tanpa sadar, mereka telah menciptakan justru apa yang tidak diinginkan. Apa yang tidak diinginkan? Ya, narkoba tidak diinginkan. Apalagi korupsi. Ini persis kata-kata Hitler. Hitler selalu mengatakan kami anti perang, kami tidak suka perang. Apa yang Anda bayangkan dengan kata-kata Hitler? Ya, perang sebetulnya dia inginkan. Berbeda dengan Madam Teresa. Dia tidak mau menghadiri acara demo anti perang, tapi dia mau hadir dalam acara demo perdamaian. Berarti Madam Teresa, Hitler sudah memahami tentang ilmu pikiran ini, tapi kita masih belum. Mari kita lihat iklan di televisi yang dimotori oleh Partai Demokrat. Ya, yang mengatakan tidak pada korupsi. Hampir semuanya masuk ke dalam penjara. Ini membuktikan apa yang kami katakan. Kita menginginkan apa yang justru yang tidak kita inginkan adalah korupsi. Saya anti korupsi, saya anti korupsi, saya anti korupsi. Nah, mari kita lihat kementerian. Ini menunjukkan pimpinan puncak negara pun tidak mengerti tentang ilmu manpower. Mari kita lihat nama kementerian berikut ini. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Anda sekarang sudah tahu bahwa kementerian ini akan mengurus desa yang tertinggal terus.
Kalau Anda sudah tahu tentang ilmu manpower, mestinya nama ini harus dirubah. Kementerian Pembangunan Daerah Berkembang dan Transmigrasi. Mari kita perhatikan spanduk berikut ini ditayangkan oleh Departemen Kesehatan. Anak saya tidak boleh miskin. Apa yang Anda bayangkan? Ya, miskin. Jadi Anda sekarang sudah tahu, kementerian, lembaga-lembaga pemerintah tidak punya orang ahli di dalam ilmu manpower. Sehingga mengeluarkan iklan-iklan, kampanye yang justru mereka tidak inginkan. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah kriminalitas? Tidak ada cara lain memasukkan mereka ke penjara jika terbukti bersalah. Hanya itu yang bisa dilakukan pemerintah, sehingga penjara penuh. Tapi bagaimana cara membina, merubah mentalitas orang-orang penjara? Kita menggunakan cara-cara yang biasa saja, nasihat, himbauan. Ini bisa berubah, tapi lama sekali. Ya, karena kita tidak menyampaikan alasan kenapa mereka harus berubah. Akibatnya mereka tidak tahu bagaimana cara berubah. Ini yang kami alami ketika kami melatih di sebuah penjara di daerah Bogor. Sehabis pelatihan, para narapidana tersebut mengatakan kepada kami ingin berubah, tapi kami tidak tahu caranya. Hari ini kami mendapat pengetahuan bagaimana cara berubah, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kami sangat menginginkan lembaran kertas yang Bapak pegang untuk kami tempelkan di penjara. Pada saat itu kami memang memegang sebuah kertas yang berjudul The Secret to You, yang berisi kata-kata positif. Selebaran ini sebenarnya kami gunakan memang untuk membrainwash. Sebetulnya semua hal yang kami sebutkan di atas sudah pernah kami melalui surat kepada Bapak Presiden RI, waktu itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun dia memerintah, 7 kali kami mengirimkan surat, tapi tidak ada tanggapan satupun. Dan ketika Pak Jokowi menjadi presiden juga kami telah mengirimkan 4 kali surat tentang pentingnya perubahan mindset ini, tapi juga tidak ada tanggapan. Dan kami tidak pernah putus asa. Pada hari ini kami buat proposal dalam bentuk video yang kami kirimkan langsung ke Bapak Presiden, para menteri, para pejabat gubernur sampai dengan camat, para pengusaha, dan masyarakat umum, dan kami muat di YouTube secara terbuka. Kami berharap pemerintah menyadari kelemahan-kelemahan yang mereka miliki dan bersedia menerima masukan dari masyarakat. Kalau kita tetap tidak mau mempelajari ilmu manpower dan tidak segera menggunakan ilmu ini untuk merubah bangsa ini, maka kita akan menjadi bangsa yang tertinggal dengan bangsa maju di seluruh dunia, bahkan di Asia Pasifik dan Asia. Satu lagi, teroris dihukum masuk penjara, dan faktanya mereka keluar dari penjara masih menjadi teroris. Bahkan mereka melakukan kejahatan yang sama. Lebih parah lagi, bom bunuh diri. Memberikan pendidikan agama pada teroris tidak akan membuat dia tobat menjadi teroris. Lalu, pendekatan apa yang harus kita lakukan? Yes, pendekatan ilmu manpower. Karena dalam agama pun dikatakan, orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Samping itu, di dalam agama juga diajarkan tentang akal. Afala ta'qilun, apakah kau tidak berpikir? Dan la'allakum tafakarun. Total kata-kata ini dalam Al-Quran ada 53 kali disebutkan. Ini mestinya menyadarkan para teroris dan semua orang-orang yang pelajari agama secara kafah mau belajar tentang ilmu pikiran. Karena itu perintah Tuhan yang jelas-jelas disebutkan di dalam kitab suci, dalam hal ini Al-Quran. Tidak itu saja, bahkan ada 750 ayat kauniyah di dalam Al-Quran yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan alam semesta. Hanya 150 yang bersifat fikih. Tapi ulama kita lebih banyak suka membahas hal fikih, sedangkan kauniyah ditinggalkan. Itulah yang menyebabkan kenapa Islam mundur di zaman Abbasiyah. Bahkan Islam di negara-negaranya sulit maju. Mereka hanya bisa maju menjadi ilmuwan ketika mereka belajar dan bekerja di negara barat. Ini adalah fakta. Hal pertama yang membuat kenapa kita tertinggal dengan bangsa lain di dunia adalah karena malas membaca. Fakta menunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh UNESCO bahwa masyarakat Malaysia sudah memiliki kemampuan membaca 5 buku dalam waktu 1 tahun. Begitu juga dengan Thailand, Filipina, dan Singapura. Masyarakat Jepang mampu membaca 13 buku dalam 1 tahun. Eropa, dalam hal ini diwakili oleh Jerman dan Belanda, masyarakatnya mampu membaca 23 buku dalam 1 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan hasil penilaian UNESCO dan BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia, dari 63 negara yang disurvei, kemampuan atau tingkat daya baca Indonesia masuk
yang terendah, nomor 61 dari 63 negara. Berapa jumlah buku yang bisa dibaca oleh masyarakat Indonesia? Jawabannya sangat memprihatinkan. Satu pun tidak. Apa akibatnya ketika kita lemah dalam baca buku? Pertama adalah produktivitas kita menjadi rendah. Faktanya memang produktivitas kita sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Bahkan kita jauh di bawah Malaysia dan Filipina. Apalagi akibat kita tidak baca buku? Kebodohan, kemiskinan, pemikiran yang sempit, dan mudah emosional. Ini yang menjadi ciri masyarakat kita saat ini. Yang kedua, yang membuat bangsa kita sulit maju adalah tidak mau memahami ilmu manpower. Mengapa bangsa kita tidak mau memahami dan tidak mau mempraktikkan ilmu manpower? Mengapa pemerintahnya juga demikian? Bisa dipahami. Ilmu manpower sendiri baru mulai berkembang tahun 1980-an dan mengalami booming tahun 2000-an setelah muncul ilmu-ilmu seperti NLP, Neuro Linguistic Programming, NAC, Neuro Association Conditioning, hipnoterapi, dan lain-lain. Berikutnya, gerakan revolusi mental Alpha Theta. Kita tidak bisa membuat gerakan revolusi mental ini berjalan sendiri. Kita tidak bisa bergantung pada dana untuk melaksanakan revolusi mental ini. Kami mengusulkan, gerakan revolusi mental ini harus langsung dikomandoi oleh Presiden. Jika kita ingin berubah, jika kita ingin maju. Aktivitas ini bukanlah aktivitas yang dari atas ke bawah, dan bawah hanya melaksanakan. Kalau Jokowi dulu menang pemilihan presiden dengan dana dan swadaya masyarakat, harusnya Pak Jokowi bisa memimpin revolusi mental ini dengan menggunakan kekuatan, dukungan masyarakat untuk melaksanakan revolusi mental ini tanpa harus tergantung dana pemerintah. Harusnya bisa. Alpha Theta saja yang tidak punya dana bisa melaksanakan gerakan revolusi mental ini hampir di seluruh Indonesia. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mengubah nasib dan masa depan bangsa ini. Alpha Theta lakukan 3 gerakan. 1. Gerakan revolusi mental. 2. Gerakan sejuta motivator. 3. Gerakan membaca 1 bulan 1 buku. Yang pertama adalah gerakan revolusi mental. Gerakan ini akan memberikan pelatihan tentang revolusi mental pada seluruh siswa dan masyarakat di Indonesia yang berbasis pada mind power, kekuatan pikiran. Gerakan revolusi mental yang mengajarkan ilmu-ilmu mind power dan turunannya dilakukan oleh AIMPA, Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy. Mengapa harus mind power yang menjadi dasar pelatihan ini? Karena tidak ada yang bisa memperbaiki mindset seseorang kecuali dirinya sendiri. Dan tidak ada cara memperbaiki mindset yang lebih mudah kecuali mengajarkan ilmu tentang otak atau pikiran. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang otak manusia. Inti dari ilmu mindset adalah bagaimana kita berpikir positif, bermimpi besar, berjiwa besar, berpikir positif, berpikir besar. Itulah inti dari pelatihan mind power. Banyak pengalaman kami dan orang-orang yang kami beri pelatihan berubah dengan cepat ketika mereka memahami ilmu mind power. Ini adalah beberapa contoh pelatihan yang telah kami lakukan di seluruh Indonesia yang diperuntukkan bagi orang tua, guru, pelajar, mahasiswa, pegawai, wirausaha, profesional, orsospol, kaum duafa, dan kaum marginal di seluruh Indonesia. Pelatihan kami lakukan mulai dari siswa SD, SMP, SMA, pesantren, mahasiswa, guru, dosen, PNS, marketing, anak jalanan, korban bencana alam, keluarga miskin, organisasi keagamaan, bimbingan belajar, aparat kepolisian, pensiunan, organisasi masyarakat, partai politik, dan lain-lain. Dan inilah pelatihan-pelatihan kami lainnya, termasuk membantu para calon pilkada memenangkan simpati massa dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pelajar kelas 3 dan masyarakat. Kami juga melakukan pelatihan untuk perubahan mentalitas masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satu contoh adalah yang di Papua ini, judul mengubah mindset dan memberdayakan pikiran masyarakat Papua untuk mencapai Indonesia Dream. Kami juga menyelenggarakan pelatihan untuk para guru dan ustadz di pesantren-pesantren. Ini adalah judul bagaimana mengubah mindset dan memberdayakan pikiran dunia pesantren untuk mencapai Indonesia Dream. Ilmu yang kami latihkan diantaranya adalah Introduction to Mind Power, Wasanawiyata, Revolusi Mental, Revolusi Mindset berbasis Mind Power, Double Mind Power, Revolusi Mindset untuk siswa,
Whole Brain, cara melejitkan prestasi siswa, peta pikiran atau mind mapping, ingatan super atau super memory, cara meraih nilai A, revolusi mindset untuk para guru, hypnotic teaching, hypnotic student, smart parenting, cara meraih beasiswa, cara mengatasi kecanduan game, the power of dream, psychomagnetic, super speed reading, jurnalistik, pitcher, rahasia meraih pekerjaan idaman, studentpreneur, menulis buku dan menerbitkannya, hypnotic writing, public speaking, professional slide presentation, mengakses kecerdasan tanpa batas, berpikir kreatif, change mindset up your sale, harmonisasi hubungan industrial, menjadi karyawan berkualitas, cara jadi miskin, cara berpikir orang sukses atau motivasi dosis tinggi, mengelola media internal, customer service, entrepreneur mindset, rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa hutang, psikotransmitter atau komunikasi bawah sadar, pensiun siapa takut, mind power for healing, hipnoterapi atau hipnosis untuk penyembuhan, hypnobirthing, dan lain-lain. Kedua adalah gerakan sejuta motivator yang dipelopori oleh Alpha Theta Indonesia. Tujuannya adalah menghimpun seluruh motivator yang berasal dari motivator senior, motivator madya, dan motivator pratama. Motivator senior adalah motivator yang telah memiliki jam terbang tinggi. Motivator media adalah mereka yang memberikan pelatihan kepada motivator pratama. Motivator pratama adalah orang-orang yang memberikan pelatihan kepada masyarakat di lingkungan desa, kecamatan, dan di kabupaten, baik untuk masyarakat umum maupun pelajar dan mahasiswa. Seperti kami katakan, aktivitas Alpha Theta, gerakan sejuta motivator bukanlah sebuah wacana atau gagasan, tapi sudah kami lakukan. Untuk gerakan sejuta motivator, kami telah mengadakan pengenalan dan pelatihan kepada calon-calon motivator pratama, seperti yang kami lakukan di Jakarta, Bali, Bima, dan Lombok. Mereka sangat antusias. Sayangnya biaya kami terbatas, seperti di Bima, kami tidak bisa melakukan pelatihan secara intensif ya kepada pendamping desa dan kepada fasilitator gerakan Indonesia Cerdas di Lombok, dan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Kementerian Desa Tertinggal. Terus terang, dana pelatihan ini adalah swadana dan swadaya. Artinya para trainer sendirilah yang membiayai mereka menjadi pelatih. Apabila pemerintah mau membiayai TFT ini, dan CSR mau menggunakan dana CSR-nya untuk melatih para pelatih ini, Anda bisa bayangkan gerakan sejuta motivator ini akan tercapai dalam waktu sangat singkat. Target kami adalah melatih 1000 trainer atau motivator pratama. 1000 ini memiliki kewajiban untuk melatih minimal 100 orang yang akan menjadi self-motivator. Self-motivator adalah orang yang bersedia untuk berubah dengan menggunakan ilmu-ilmu manpower yang kami ajarkan. Kami berharap dari 100 orang yang dilatih akan memberi pengaruh pada masing-masing minimal 10 orang. Dengan demikian maka sejuta motivator ini akan tercapai. Dan sejuta ini akan mempengaruhi 100 juta orang. Bila 100 juta orang berhasil kita pengaruhi dengan sejuta motivator, maka 250 juta penduduk Indonesia bisa kita rubah cara berpikirnya. Dan bila ini dalam 5 tahun bisa kita garap dan sukses, maka Indonesia hanya perlu waktu 5 tahun lagi untuk menjadi negara yang maju. Gerakan wajib baca 1 bulan 1 buku. Buku yang dibaca kami tentukan adalah buku motivasi dan kewirausahaan. Untuk sementara bukan buku yang lain. Mengapa motivasi? Karena hanya dengan motivasilah kita bisa merubah pola pikir kita. Karena motivasi berbasis logika. Logika adalah ilmu yang bersifat lintas agama, lintas budaya, lintas ras, lintas suku, lintas golongan, dan lain-lain. Mengapa wirausaha? Karena untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri,
tidak ada lain kecuali ajarkan kepada masyarakat kita tentang kewirausahaan. Minimal kita mampu membangkitkan mentalitas kewirausahaan. Tidak seperti sekarang ini. Rata-rata anak-anak kita kalau ditanya apa impian mereka, 99% menjawab sebagai pekerja. Apakah itu seorang pilot, apakah itu seorang guru, apakah itu seorang dokter, seorang insinyur, adalah seorang pegawai, orang yang digaji. Sedikit sekali siswa kita yang mengatakan ingin jadi pengusaha. Ini karena sikap mentalitas, blok mental yang dimunculkan oleh orang-orang tua kita. Kedepan setelah kita berhasil merubah mentalitas bangsa kita, maka bisa jadi 50% anak-anak kita suatu kali nanti akan bermimpi menjadi seorang pengusaha. Dengan demikian kita pastikan akan menjadi negara yang besar. Apa itu Alpha Theta? Alpha Theta Indonesia adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, perubahan mindset, pemberdayaan pikiran, dan keterampilan berpikir. Alpha Theta didirikan tahun 2007 di Jakarta. Sebelum bernama Alpha Theta, kami pernah bernama Lemjuri, Lembaga Jurnalistik Mandiri yang berdiri tahun 1987. Kegiatannya adalah menyelenggarakan pelatihan jarak jauh di bidang jurnalistik. Telah memiliki 5.000 siswa di seluruh Indonesia. Alpha Theta Indonesia didirikan oleh Bambang Prakuso, BSM. Beliau dilahirkan 17 Januari 1962 di Labuan Batu, Sumatera Utara. SD, SMP, SMA di Sumatera Utara. Di Sekolah Tinggi Publisistik atau sekarang bernama IISIP Lenteng Agung, Jakarta. Beliau memiliki pengalaman sebagai wartawan, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, pemimpin umum, juga mendirikan beberapa media. Pernah juga menjadi HRD Manager, Promotion Manager, Public Relation Officer, Promotion Manager, General Manager, Wakil Direktur, kemudian menjadi Direktur, sampai akhirnya beliau mendirikan 8 perusahaan tanpa uang sendiri. Dan sekarang beliau pimpinan pelatih Alpha Theta Indonesia. Beliau juga mendirikan Gerakan Sejuta Motivator, Gerakan Revolusi Mental, dan Gerakan Membaca Satu Buku Satu Bulan. Saat ini Bambang Prakoso telah menulis sekitar 40 judul buku dan e-book. Sebagian dipublikasikan oleh penerbit-penerbit terkenal seperti Indonesia Cerdas dan Alex Media, Gramedia. Pengalamannya mendirikan 8 perusahaan tanpa uang sendiri dituliskannya dalam buku Rahasia Mendapatkan Modal Tanpa Jaminan, Tanpa Bunga, Tanpa Hutang. Sebelumnya buku ini diterbitkan oleh FV Exiana dengan judul Memulai Usaha dengan Modal Orang Lain. Buku lainnya cukup laris adalah Menjadi Kaya, Sukses, dan Sehat dengan Kekuatan Pikiran, serta psikotransmitter. Psikotransmitter ada 2, satu psikotransmitter umum, yang kedua adalah psikotransmitter untuk marketing. Psikotransmitter adalah ilmu komunikasi bawah sadar. Bagaimana caranya kita mempengaruhi pikiran orang dari jarak jauh, tanpa puasa, tanpa mantra, tanpa bertapa. Ilmu ini bukan klinik, tapi adalah logika. Bahkan ilmu ini dengan nama Subjective Communication menjadi pelajaran wajib di Fakultas Psikologi Harvard University. Bambang Prakoso juga adalah seorang pelatih di bidang ilmu manpower, kewirausahaan, pengembangan karir, komunikasi khususnya jurnalistik dan public speaking, dan lain-lain. Ini adalah orang-orang yang telah beliau latih. Kita lihat di sini ada perusahaan, kampus-kampus perguruan tinggi, ada lembaga-lembaga agamaan, kewirausahaan, guru-guru, bisnis-bisnis seperti MLM, asuransi, dan lain-lain. Terakhir, setelah Anda tadi mendengarkan konsep revolusi mental, juga apa itu Alpha Theta, pelatihan apa yang kami berikan kepada masyarakat, kami sekarang ingin mengajak Anda bekerja sama dengan Alpha Theta. Baik di Gerakan Sejuta Motivator, Gerakan Membaca Satu Buku Satu Bulan, Gerakan Revolusi Mental, atau di Alpha Theta Manpower Academy. Kepada pemerintah, kami menawarkan untuk membantu kami melakukan gerakan revolusi mental di seluruh Indonesia, yakni bagaimana kami bisa melatih sampai tingkat desa. Termasuk di sana adalah pelajar dan masyarakat umum dengan ilmu-ilmu yang telah kami sebut sebelumnya. Kemudian bagaimana pemerintah bisa membantu kami untuk menciptakan trainer
yang bisa menjangkau sampai ke tingkat kecamatan minimal. Saat ini kami sedang mencari pewaralaba yang bisa merekrut trainer, kemudian bisa mengajarkan ini kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Tapi apabila pemerintah bisa ikut campur tangan, membantu kami dalam TFT, membantu kami memberikan fasilitas-fasilitas tempat untuk pelatihan-pelatihan, ini sudah luar biasa. Kalau pemerintah mengeluarkan dana untuk proyek, dan proyek itu berhenti ketika dananya tidak ada, atau membuat kebijakannya tidak ada, Alpateta sekalipun pemerintah berhenti menyalurkan dana, pemerintah berganti, revolusi mental ini akan tetap berjalan. Kami tidak menggantungkan aktivitas kami pada pemerintah. Selama 10 tahun pun kami berjalan selama ini, tidak ada bantuan dari pemerintah serupiah pun, tapi kami tetap berjalan. Hal yang kedua yang bisa dibantu pemerintah, baik di tingkat presiden maupun di tingkat camat, adalah membantu suksesnya gerakan wajib membaca 1 buku 1 bulan, terkhusus untuk buku motivasi dan wirausaha. Nanti kami akan atur bagaimana cara untuk membacanya, kemudian bukunya dari mana, buku apa judulnya yang harus dibaca, semuanya akan kami atur. Yang jelas tidak banyak dibutuhkan biaya untuk ini. Ini bukan bisa atau tidak, tapi pemerintah mau nggak membantu kami. Kalau membantu, program ini mudah dijalankan, dan pasti bisa. Nah, kami berharap setelah nanti kita ciptakan trainer atau motivator melalui TFT, Trainer for Trainer, selanjutnya Trainer for Trainer nanti akan berkewajiban untuk melatih 100 atau sampai 1000 orang menjadi self-motivator. Self-motivator inilah nanti yang akan menjadi relawan untuk merubah dirinya sendiri dulu. Orang akan bangga bergabung dalam gerakan 1 juta motivator walaupun dia hanyalah seorang self-motivator, motivator untuk dirinya sendiri. Self-motivator otomatis adalah orang yang terkena kewajiban dalam gerakan wajib baca 1 buku 1 bulan. Yang ketiga adalah gerakan membaca 1 bulan 1 buku, atau 1 buku 1 bulan. Bagaimana caranya? Alpateta memiliki pelatihan rahasia baca sangat cepat. Bagaimana kita baca 1 hari 5 buku. Tidak hanya Anda bisa membaca dengan cepat, tapi juga bisa mengingat dan mempresentasikannya. Jika kita mampu membaca 1 buku saja, 1 minggu, itu sudah jauh lebih hebat daripada kemampuan membaca orang-orang Eropa yang baru 23 buku dalam 1 tahun. Gerakan membaca buku 1 bulan 1 diwajibkan bagi pelajar SD sampai dengan mahasiswa. Sedangkan 1 minggu 1 buku adalah gerakan membaca yang kita wajibkan kepada para cendekia seperti guru, dosen, wartawan, profesional lainnya. Untuk perusahaan, kami sangat berharap untuk memikirkan apakah bisa mengubah atau menambah biaya CSR-nya. Artinya begini, kami pernah menjadi pengelola beasiswa, bahwa mereka yang mendapat beasiswa adalah anak yang pintar. Jadi sesungguhnya jumlah mereka itu hanya 10% paling banyak. Yang 90%-nya tidak terjangkau oleh bantuan CSR. Bagaimana caranya agar 90% pelajar tadi mendapat sentuhan dari dana CSR dan dana pemerintah tanpa harus menambah dana, ataupun kalau menambah dana sedikit? Caranya adalah tadi, dana CSR bisa digunakan untuk menciptakan trainer melalui program TFT, Trainer for Trainer. Besarnya biaya Trainer for Trainer ini sekitar 2,5 juta per 2 pelajaran per pelatih, yang dilaksanakan pelatihannya selama 3 hari. Mungkin dana 1 juta untuk beasiswa nilainya kecil bagi seorang anak, tapi bernilai besar bagi 100 anak. Kenapa? Karena dengan dana 1 juta itu bisa kami gunakan untuk melatih 100 anak. Bisa dibayangkan manfaat dari dana CSR tadi. Kami pernah menjadi bagian dari sebuah perusahaan kontraktor di Palembang. Pada saat itu perusahaan didemo oleh masyarakat setempat karena tidak mempekerjakan masyarakat sekitar. Pada saat itu kami mengusulkan agar diadakan pelatihan-pelatihan di lingkungan perusahaan. Awalnya manajemen tidak setuju, tapi karena terjadi pemogokan dan demo besar-besaran, pimpinan setuju. Maka kami menawarkan 3 pelatihan kepada sekolah-sekolah di sekitar proyek kami. Yang ditawarkan adalah pelatihan tentang AIDS, tentang narkoba, dan motivasi. Ternyata seluruh sekolah yang ada di lingkungan perusahaan tersebut memilih untuk dilatih motivasi. Bagi mereka, pelatihan tentang narkoba dan AIDS sudah biasa. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan community relation dengan masyarakat sekitar.
Apabila Anda adalah sebuah lembaga, katakanlah sekolah, yang memiliki sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, atau mungkin perguruan tinggi, Anda boleh mengirimkan staf Anda untuk kami latih menjadi trainer. Tugasnya adalah memberikan pelatihan kepada pelajar-pelajar di sekolah yang Anda miliki. Yang berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa perorangan atau organisasi. Kami butuhkan kesadaran orang tua bahwa pendidikan yang kami tawarkan mutlak dimiliki oleh anak Anda. Kami melihat saat ini pemerintah membuat kebijakan guru tidak boleh memungut biaya dari sekolah, khususnya sekolah negeri. Di satu sisi kebijakan ini bagus ya, karena menghindari terjadinya pungli dan biaya tambahan di sekolah. Tapi di sisi lain, sekolah negeri bisa tertinggal dengan sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta umumnya tidak dilarang untuk memungut biaya tambahan jika memang diperlukan, seperti adanya pelatihan-pelatihan yang kami tawarkan. Nah, untuk sekolah-sekolah negeri inilah dibutuhkan tadi CSR, pemerintah, yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan tambahan. Nah, perorangan yang lain adalah misalnya seorang yang ingin menjadi pejabat, apakah itu pejabat gubernur, wali kota, bupati, atau mungkin juga kepala desa. Kita ubah kampanye money politik jadi edu politik. Jadi mudah sekali caranya. Anda bisa mulai dari sekarang untuk membentuk tim pelatih Alpha Theta atau sejuta motivator. Anda biayai mereka TFT. Kemudian mereka memberikan pelatihan kepada pelajar yang Anda sponsori, tapi tidak untuk kampanye. Dengan demikian Anda bisa meraih simpati masyarakat, baik pelajar sendiri yang kelas 3 maupun orang tua mereka. Ya, dengan cara ini Anda tidak mengeluarkan biaya pilkada atau pileg yang tinggi, karena Anda cukup membiayai TFT untuk para calon trainer. Kalau Anda terpilih, ajak para trainer Anda untuk memberikan pelatihan-pelatihan gratis di seluruh sekolah atas biaya Anda sebagai rasa terima kasih Anda kepada orang yang telah memilih Anda. Ini akan membuat Anda bisa menjadi pejabat periode berikutnya. Kalau Anda sebuah lembaga penerima bantuan atau sumbangan, Anda juga bisa melatih staf Anda untuk menjadi trainer-trainer, terutama kepada anak-anak yang menyumbang dan anak-anak yang disumbang. Ubah mindsetmu, nasibmu, dan bangsamu akan berubah. Demikian penutup dari proposal ini. Kami berharap pemerintah, swasta dalam hal ini, pimpinan perusahaan BUMN ataupun swasta, serta masyarakat mau merespon tawaran kami ini dengan segera. Kami siap untuk melakukan presentasi dan bernegosiasi demi tercapainya Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Kami tunggu kabar baik dari Anda. Hubungi perwakilan kami di seluruh Indonesia, atau kami atas nama Bambang Prakuso BSM di HP atau WA nomor 0813-806-42200 atau 08-777-54-7733. Bisa juga Anda menghubungi kami via email bambangprakuso@gmail.com. Jika Anda ingin penjelasan lebih lanjut tentang Alpha Theta, silakan Anda meminta company profile Alpha Theta Indonesia dan katalog pelatihan Alpha Theta Indonesia ke WA yang sebutkan di atas atau melalui email, atau Anda juga bisa melihatnya di www.alphatheta.com. Kami juga memiliki website yang lain seperti www.sejutamotivator.com. Terima kasih atas waktu yang telah Anda sediakan melihat dan mendengarkan presentasi kami via video ini.